Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala tawfiqihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'iyan ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan kesehatan. Ini kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan thalabul ilm. Dari pagi itu jam 3 suhu di Tangerang itu mencapai 24 derajat. Cukup dingin ya. AC itu kalau 24 itu sudah dingin bagi saya. Dari pagi itu 24, Masya Allah. Mudah-mudahan kesejukan ini semakin menyejukkan hati kita. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas bab puasa. Karena seminggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Sebelum kita bahas bab puasa, saya ingin mengingatkan ada dua hal yang dinasihatkan oleh Imam Asy-Syanqiti. Dan ini cukup penting juga bagi seseorang yang mau masuk bulan Ramadan. Saya ingatkan ini: Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan imannya, barulah puasanya diterima. Makanya sisa 7 hari ini kita tingkatin terus iman kita. Agar apa? Agar kita masuk dalam kondisi iman yang siap. Karena banyak orang masuk Ramadan tapi imannya masih bercabang, masih punya keraguan-keraguan terhadap syariat. Apakah betul malaikat itu ada? Apakah betul Nabi Isra Mi'raj? Kenapa Allah perintahkan seperti ini? Sebenarnya cukup fatal. Kenapa? Karena orang itu berpuasa dengan imannya baru diterima. Maka kita sami'na wa ata'na. Apapun syariat yang Allah turunkan, kita tundukkan akal kita, jiwa kita di hadapan syariat. Agar kita masuk dalam kondisi iman yang sudah siap untuk berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, seperti yang beliau nasihatkan, banyak orang bulan Ramadan tapi ibadahnya ini hanya semangat di awal, tapi di pertengahan sampai akhir seperti orang kehabisan bahan bakar. Ternyata rahasianya ada di dosa. Jadi masuk Ramadan bawa beban dosa, jadi dosanya sendiri memberatkan dia. Maka kita banyak istighfar di sisa 7 hari ini. Semoga Allah ampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi masuk Ramadan tanpa beban sama sekali. Ya, seperti orang yang naik gunung tapi nggak bawa bawaan sedikit pun. Itu biasanya sampai puncak dia tetap stabil. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang puasa, ya. Karena memang Umar bin Abdul Aziz itu pernah mengatakan, Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yusidu aktsara mimma yuslih. Kalau orang beribadah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang didapatkan itu lebih banyak daripada kebaikan yang diraih. Ya. Maka kita bahas, mudah-mudahan ini jadi bekal ilmu sebelum kemudian kita masuk bulan Ramadan. Nah, yang pertama, syarat wajib puasa, singkat saja. Orang yang diwajibkan berpuasa sudah
pasti harus seorang muslim. Jadi kalau ada non muslim pengen puasa ya tafadhal, tapi tidak dapat pahala. Karena syaratnya adalah muslim. Ya, kemudian baligh ini biasanya istilahnya sudah bisa mimpi basah kalau anak laki-laki. Tapi di bulan Ramadan ini hatta yang sudah melampaui balik yang kumisan pada nggak puasa. Ya. Kemudian apa lagi? Orang yang kemudian diwajibkan untuk berpuasa, orang yang berakal. Orang yang berakal. Makanya kalau ada orang pingsan seharian, itu puasanya nggak sah. Ya, misalnya dia pingsan dari subuh, itu baru siuman pada saat mau buka puasa. Nah ini tidak sah. Kenapa? Karena orang pingsan itu sedang tidak berakal. Sementara syarat sahnya puasa itu harus orang yang berakal. Makanya orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa, sholat juga tidak diwajibkan. Kenapa? Karena syariat ini hanya kepada orang yang berakal. Makanya dalam Islam hal-hal yang bisa merusak akal itu dilarang. Kenapa? Karena syariat ini hanya untuk orang yang berakal. Minum khamar itu merusak akal. Narkoba itu merusak akal. Judi itu juga merusak akal juga. Ya. Kemudian mampu untuk berpuasa. Itu kira-kira syarat yang kemudian diwajibkan ketika seseorang mau berpuasa. Nah, sekarang kita langsung bahas kepada niat. Niat ini penting sekali. Niat yang bisa mengantarkan kita mendapatkan kemuliaan dari sebuah amal. Makanya itu saya sering mengatakan, hatta tidur pun niatin. Ya Allah, saya tidur biar bangun bisa sehat untuk ibadah. Kenapa? Kalau nggak diniatkan, rugi Bapak Ibu. Antum tidur sehari berapa jam? Berapa jam Bapak Ibu? 4 jam dikali 365 hari dikali umur kita itu sepertiganya habis untuk tidur. Ya. Jadi kalau ada orang umur 60 berarti 20 tahunnya tidur. Kalau nggak niatin ibadah kan rugi Pak. Makanya niat ini sangat menentukan. Kerja 30 tahun dia kerja nggak dapat pahala karena nggak diniatin untuk mencari nafkah. Maka niat ini kemudian kata Imam Syafi'i, qasdu syai'in muftaradan bi fi'li, bermaksud untuk sesuatu hal yang disertai dengan perbuatan. Nah, maka kita lihat niat puasa bulan Ramadan. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i khusus untuk niat puasa wajib seperti Ramadan, maka itu harus dilakukan sebelum subuh. Harus dilakukan sebelum subuh. Itu untuk puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah untuk berniat di siang hari masih boleh. Maksudnya, ya, ini ketiduran, ya kan? Waktu ketiduran, bangun, kebetulan istrinya enggak masak. Dia belum sarapan, bangunnya udah habis subuh, dia tidur, belum makan, belum apa, bangun sudah jam 11. Ya. Takut mendingan puasa aja, boleh? Boleh kalau puasa sunnah. Puasa sunnah itu boleh berniat di siang hari, selama dari subuh itu dia belum makan apa-apa, itu masih dibolehkan. Ini pernah terjadi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakhala ala Nabi dzata yawm, faqala hal indakum min al-ghada. Aisyah itu pernah berkata, Nabi pernah
mendatangiku pada suatu hari. Nabi mendatangiku pada suatu hari. Bahasa Nabi mendatangi, karena memang Aisyah itu kalau nggak salah dalam seminggu itu dapat jatah 2 hari membersamai Nabi. Kemudian Nabi tanya, apakah engkau memiliki makanan untuk kita makan? Lah, kata Aisyah, tidak ada ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, fa inni idza shaim. Kalau begitu saya puasa. Berarti Bapak Ibu sekalian, niat itu kalau puasa wajib Ramadan itu sudah harus dari malam. Sudah harus dari malam. Makanya ini penting agar kemudian kita pada malam hari sudah berniat. Dalam kitab Al-Majmu' tidak sah puasa Ramadan, juga puasa sunnah kecuali dengan niat. Tapi di sini dikatakan Ramadan itu wajib setiap malam, Pak. Itu wajib. Setiap malam itu wajib. Namanya tuh tabyid an-niyah. Dia sudah kemudian berniat sebelum waktu subuh. Makanya kan di Indonesia ini setelah tarawih imam mengajak jamaah berniat. Ya. Nawaitu shauma ghadin, itu sudah dibaca di tarawih kan? Ini sebenarnya untuk jaga-jaga jangan sampai jamaah lupa. Ya. Kan dari sini tuh kalau kita lihat, ya, oh ternyata para kiai itu sudah ngajakin jamaah itu berniat setelah tarawih. Karena kalau sampai subuh dia nggak niat, maka puasanya tidak sah. Seperti itu. Maka kemudian jika misalnya ba'da maghrib, jadi ba'da maghrib itu dia sudah niat, besok dia puasa Ramadan, malam itu dia masih boleh makan, tidak. Dia boleh mendatangi istrinya, tidak apa. Artinya di sini kita lihat, ya, kalau malam ini kan rentangnya dari subuh, dari maghrib sampai subuh, sampai sebelum subuh. Jadi sebelum itu kalau dia sudah berniat, itu sudah sah. Kalau puasa sunnah dari malam tidak diniatkan, tidak apa-apa. Tidak masalah. Besok baru niat, tidak apa-apa. Dia nggak makan sampai siang. Siangnya dia udah gak makan, tanggung lah. Ya, tinggal 6 jam saya niatin puasa, boleh. Kalau puasa sunnah, ya. Maka di sini barulah kemudian kita melihat permasalahan melafazkan niat. Nah, ini yang nanti jadi perbedaan ulama. Ya, ini dari buku kita sering kemudian. Kata Imam An-Nawawi, tempat niat itu di hati, kata Imam Nawawi ya dalam kitab Al-Majmu', ya, beliau katakan seperti itu, ya. Dan tidak cukup dengan niat dalam hati, kata Imam Nawawi, namun dianjurkan, kata beliau, untuk melafazkan dengan lisan sambil diniatkan dengan hati. Ya. Ada ulama yang kemudian mengatakan cukup dengan hati, ada yang mengatakan dengan lisan. Yang salah yang gak niat sama sekali. Kira-kira seperti itu ya. Nah, maka Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, ya, ada dalam kitab Al-Majmu', ya, mustahab atau disukai niat yang kemudian dilafazkan, ya, dita'yin, ditentukan, ya. Maka pada malam hari itu biasanya sudah dita'yin, sudah diniatkan, ya. Sehingga ketika subuh dia sudah berniat, ya. Makanya biasanya seseorang itu habis tarawih dia sudah melafazkan niat agar berjaga-jaga, ya. Nah, maka kalau ada orang niat membatalkan puasa, ya, ini kan kalau niat puasa dari sebelum subuh, ya. Tapi kalau ada orang dari malam, ya, atau misalnya dia sahur, tapi dia udah niat gitu,
Dia sahur, dia sudah niat puasa, tapi setelah itu dia niat nanti siang kayaknya saya batalin aja deh. Ya. Nah, kira-kira batal atau tidak puasanya? Di sini ada beberapa pandangan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu dianggap batal. Nah, ini keterangannya dalam perkataan Ibnu Qudamah. Ya. Orang yang berniat untuk berbuka maka batallah puasanya. Ya. Nah, tapi kemudian ada ulama yang mengatakan kalau dia belum makan maka belum batal. Ya. Nah, tapi kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya, kalau dia sudah niat itu sudah batal. Ya. Kata Imam Ahmad. Ya. Nah, tapi kemudian mereka yang lain, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, mereka mengatakan kalau dia masih sekedar berniat saja, ya, tapi belum ada aktivitas makan dan minum, maka itu belum membatalkan. Ya. Nah, puasanya tetap sah, lanjutkan. Misalnya dia udah niat batal tapi nggak menemukan makan dan minum, ya. Nah, maka dia masih boleh melanjutkan. Tapi kalau kata Imam Ahmad sudah harus, itu sudah batal sudah. Ya. Nah, saya izin minum dulu Bapak Ibu. Masih belum ya? Nanti di minggu depan ini udah nggak boleh lagi nih. Saya tuh pernah kejadian itu khutbah Jumat. Jadi mungkin malam itu waktu kajian tarawih, ustadznya tuh dikasih air di atas mimbar, ya kan? Besok Jumat saya yang khutbah, ya kan? Waktu lagi khutbah, duduk di antara dua khutbah, saya ambil airnya, saya buka atasnya, itu jamaahnya semua pada liatin tengah. Tiba-tiba langsung ada yang Ustaz, Ramadan astaga, iya benar, anak lupa ini sebentar lagi. Tapi tadi kalau diingatkan anak udah minum, tetap sah puasanya. Itu bonus itu Pak. Itu bonus. Kalau ada sahabat saya lebih ekstrim lagi Pak. Dia pulang kerja dari Jakarta malam, itu ada sisa kacang kulit. Besok pagi dia berangkat kerja karena macet, karena sisa kacangnya masih ada di situ. Itu spontan dia ambil, dia makan, dia buka, dia makan. Jadi pada saat dia nyalain radio, selamat berpuasa, astagfirullahaladzim. Kalau ingat dia ini bulan Ramadan, dia nelfon anak jam 9 pagi. Ustaz, ini gimana? Anda nggak tahu sama sekali bahwa Anda ini bulan puasa, karena saking macetnya mungkin pulang malam suruh tidur lagi, mandi langsung berangkat buru-buru kerja. Jakarta macet Pak. Apa hukumnya? Anda bilang antum ini kan khilaf Ustaz. Lanjut tapi Anda belum minum Ustaz. Ya bisa, kecuali antum ingat pada saat antum lupa, antum sekalian minum, baru antum sadar puasa, ini antum udah ingat kacang yang sudah dimakan, ya itu bonus buat antum. Tapi Anda belum minum Ustaz. Itu dia bilang Pak, ini puasa terberat. Kacang Pak, bayangkan kacang Pak, minum, makan gak minum. Itu dia bilang tuh ngerasain ada sisa-sisanya di tenggorokan Pak. Keluarannya clear lagi. Itu beratnya kata dia. Makanya ada keringanan bagi orang yang lupa. Jarang ada yang lupa sampai satu piring lengkap sama air, itu bukan lupa itu Pak. Pura-pura lupa itu. Jadi saya tuh hampir lupa waktu itu. Untung diingetin.
Padahal kalau nggak diingetin itu rezeki aneh. Alhamdulillah. Nah, maka niat baik, niat sudah dari sebelum subuh. Kalau puasa sunnah boleh diniatkan di pagi hari. Dari sini kita jadi paham kenapa dari zaman dulu habis tarawih sudah diniatkan. Karena mereka menjaga jangan sampai jamaah ini lupa untuk berniat. Tapi itu niat dari malam. Nah, sekarang sahur Bapak Ibu. Nah, sahur ini sahar. Sahar ini bentuk mufrad atau tunggal dari sahur. Di sini kemudian dikatakan bahwasanya sahur ini ya istilah kita untuk kemudian sesuatu yang dimakan dan diminum itu pada waktu sahar. Sahar ini sebelum subuh. Sahur itu sesuatu yang dimakan sebelum subuh. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang makan misalnya pada waktu sebelum subuh, maka itu dinamakan makan sahur. Dan sahur ini seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, Nabi sampai kemudian mengatakan, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akharus subuh. Umatku masih berada dalam kebaikan selama mereka mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi Bapak Ibu kalau mau berada dalam kebaikan, kata Nabi 2 hal ini. Dahulukan buka puasa, kemudian akhirkan sahur. Lagi-lagi kita menemukan kenapa tuh dari zaman dulu orang tua kita itu dulu di kampung itu sebelum buka Bapak Ibu itu semua sudah harus siap, sudah harus duduk di tempat. Bayangkan di masjid itu kan sebelum buka udah digelar, semuanya udah duduk rapi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kebaikan ini, mendahulukan buka puasa. Ini kan kadang-kadang orang saat buka puasa ada yang masih mandi, betul? Ada yang masih entah apa itu ngabuburit. Padahal ada kebaikan di situ. Maka insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan dengan mendahulukan buka puasa. Tapi jangan disalahartikan Pak. Mendahulukan bukan berarti wah ini yang 5 sudah boleh ini didahulukan. Bukan. Maksudnya adalah di saat buka puasa kita semua sudah siap. Jadi pas maghrib, bismillah, langsung tidak melakukan kegiatan yang lain kecuali membuka puasa kita. Dan sahur itu kalau bisa diakhirkan. Ya. Nah, misalnya kita subuh jam 4 bisa contoh ya, kita sahur jam 3:30 ya, diakhirkan. Itu tuh cara mendapat kebaikan. Silahkan dipraktekkan karena Nabi yang kemudian mengatakan. Ya, mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sahur barakah. Dalam sahur itu ada barakah tadi. Fala tad'u, jangan ditinggalkan walau an yajri ahadukum jur'ah ma. Walaupun hanya dengan seteguk air. Jangan ditinggal. Walaupun seteguk air, jangan ditinggal. Ya. Hatta misalnya bangun sudah telat, misalnya udah nggak bisa makan, yang penting 1 gelas air. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala musahhirin. Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang-orang yang sahur. Allah. Ya. Maka kita jaga itu. Ya. Niat dari malam bangun makan sahur. Sahurnya kalau bisa diakhirkan. Nah,
apa yang terjadi jika adzan subuh masih makan sahur? Ya, Imam Nawawi, kalau Imam Nawawi ini tegas, beliau tegas bahwa jika misalnya ini Imam Nawawi, kalau adzan makanan masih di mulut, kalau beliau dimuntahkan. Kalau Imam Nawawi, habis itu dia lanjut puasanya. Kenapa? Karena kalau dia sudah tahu masuk fajar, sudah masuk subuh, maka batallah puasanya. Ini dalam kitab Al-Majmu'. Idza sami'a ahadukumun nida, jika seseorang masih mendengar adzan, sudah mendengar adzan, wal inamu ala yadihi, kemudian dia masih megang piring, fala yadha'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Ada hadis yang beliau kutip, ini hadisnya. Kan beliau bilang kalau dengar adzan langsung buang, kata Imam Nawawi, karena sudah masuk waktu subuh. Walaupun memang kita tahu ada hadis, kata Nabi, jika salah seorang di antara kalian mendengar adzan dia masih pegang piring, maka jangan dia letakkan sampai dia selesaikan makannya. Jadi Imam An-Nawawi itu memahami hadis ini, dengan hadis yang satu lagi. Maksudnya, kata beliau, Nabi SAW mengatakan, Anna Bilal kana yu'adzinu bilailin. Jadi dulu itu ada 2 kali adzan. Adzan pertama itulah adzannya Bilal. Adzannya siapa? Bilal. Itu adzan pertama, Bapak. Faqala Rasulullah kulu washrabu. Kalau adzannya Bilal ini, maka makan dan minumlah kalian hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum. Jadi kalau masih adzannya Bilal, silahkan makan dan minum sampai kalian dengar adzannya Ummi Maktum. Ini adzan yang sudah masuk benar-benar subuh. Maka kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah mendengar adzannya Abdullah Ummi Maktum adzan, itu sudah adzan terbitnya fajar sadiq, sudah fajar ya subuh yang kedua. Jadi kata Imam Nawawi, beliau berpandangan bahwa yang masih boleh makan dan minum adalah adzannya Bilal tadi. Karena adzannya Bilal ini adzan pertama. Nanti ada Abdullah bin Ummi Maktum, itu adzan kedua. Dan adzan inilah yang betul-betul sudah masuk waktu subuh. Jadi kalau kata Imam Nawawi, yang tidak boleh itu adalah makan setelah yang beliau maksud adzan Abdullah bin Ummi Maktum, karena fajarnya sudah fajar yang sadiq. Jaraknya Bapak Ibu sekalian, memang jaraknya adzan Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum ini, jaraknya itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ditanya itu jaraknya itu sekitar 50 ayat. Biasanya nanti Ibnu Mas'ud setelah Bilal adzan pertama dia akan baca. Nah, kalau dia sudah baca Al-Quran sekitar 50 ayat, baru Abdullah bin Ummi Maktum akan adzan. Baru kemudian akan teriak imsak. Nah, itu berarti sudah masuk, harus ditahan diri kita dari makan dan minum. Nah, apa yang terjadi jika misalnya seandainya Bapak Ibu misalnya dia junub saat sahur, masalah junub sebelum sahur ini, kadang-kadang kalau junub misalnya seorang laki-laki habis sahur dia tidur bangun kemudian dia junub, misalnya dia ihtilam, mimpi basah, tinggal mandi wajib kemudian lanjut. Nah, di sini kemudian dikatakan
Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, siapa saja yang ketika masuk waktu subuh masih dalam keadaan junub, bagi perempuan yang haidnya misalnya berhenti sejak malam, namun belum mandi hingga subuh, perempuan yang haidnya berhenti malam, tapi sampai subuh dia belum mandi junub, kata beliau, puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Menurut Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Zaid bin Thabit dan Abu Darda serta Ibnu Abbas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban. Rasul pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub minal jima'i ghaira ihtilal. Tsumma yaghtasilu wa yasum. Bahkan beliau masuk waktu subuh bukan karena ihtilam tapi karena jima, maksudnya campur dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan beliau lanjut puasanya. Berarti kan misalnya, Ustaz, saya semalam campur sama istri, ya kan? Habis itu ketiduran, Ustaz. Bangun setengah jam lagi subuh, gak sempat mandi, Ustaz. Sahur, habis sahur sudah ada. Apa yang harus saya lakukan? Mandi, lanjut puasa. Mandi, lanjut puasa. Ada yang tidak puasa kenapa? Karena junub Ustaz sampai subuh lupa mandi, maka puasanya sudah enggak sana. Tetap lanjut. Biasanya yang sudah menikah, apalagi pengantin baru, malu Ustaz, kamar mandinya di belakang Ustaz, ya kan? Malam kalau jam 1 saya mandi, ini pernah ada yang seperti ini nanya. Malu kenapa? Karena kedengaran orang mandi malam-malam nanti, wah, kayaknya habis campur gitu ya. Makanya dia tunggu sampai subuh. Makanya dia nanya nih, kalau subuh anak mandi boleh tidak? Puasanya tetap sah. Man asbaha junuban fala shauma lahu. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kemudian kita lihat. Nah, sekarang imsak. Sekarang ini imsak. Jadi kan niat, kemudian sahur, akhirkan sahur sampai kemudian menjelang subuh. Setelah itu ada, sebelum adzan ini yang kemudian imsak. Imsak ini kan artinya menahan. Kalau dalam surah Fatir, Inna Allaha yumsikus samawati wal ardh. Allah menahan langit dan bumi. Berarti imsak ini artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Berarti kalau sudah imsak, udah nggak boleh apa? Makan, udah nggak boleh apa? Minum. Jadi sebenarnya ini cuma masalah bahasa. Karena kalau dibilang imsak, kita katakan imsak sebelum subuh, itu berarti nggak boleh makan apa-apa lagi. Betul? Imsak kita itu biasanya setengah jam atau 15 menit sebelum subuh. Ya kan? Kalau orang bangun misalnya udah masuk waktu imsak hitungan kita, masih boleh makan? Asalnya itu masih boleh. Yang penting sebelum adzan. Karena kalau imsak itu sendiri artinya apa? Menahan. Mau makan, tahan. Mau minum, tahan. Mau mendatangi istri, tahan. Jadi imsak itu menahan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Cuman memang istilah imsak ini sebenarnya untuk mengingatkan. Kalau di kita ya, kalau yang familiar di kita, imsak itu untuk mengingatkan bahwa sudah mau masuk waktu subuh. Kalau zaman dulu itu, kalau dibilang imsak, itu berarti sudah subuh dan sudah nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Ini sebenarnya cuman kalau kita istilah aja.
Imsak kita biasa berapa lama Bapak Ibu? 10 ya, 10 menit. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, ya, tadi yang saya sampaikan antara adzannya Bilal sama adzannya Ummi Maktum ini jaraknya adalah 50 ayat Al-Quran. Jadi kalau misalnya Bilal adzan, mereka makan, patokannya itu dengar 50 ayat. Nah, kalau sampai sudah mau habis itu berarti nanti sudah adzan. Kalau sudah adzan imsak sudah nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngapain. Sebenarnya setelah misalnya imsak jam 4.20 sementara subuh jam 4.30, rentang 10 menit ini masih boleh makan. Ya. Nah, cuman nggak ada masalah sama jadwal imsak ya. Itu cara kita untuk ngingetin bahwa sudah mau masuk waktu subuh, ya seperti itu. Ya, jadi ini masalah khilaf, ya. Termasuk tadi makan ketika masih adzan. Kalau Imam Nawawi mengatakan muntahkan, ya, karena bagi beliau yang dimaksud kalau masih ada makanan habiskan itu maksudnya adalah adzan Bilal. Kalau adzannya Abdullah bin Ummi Maktumah itu sudah tidak boleh. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan jika subuh antum masih ada, ya silahkan diselesaikan sampai sebelum adzan beres. Ya. Kita berluas-luas hati, ya, karena masalah khilaf ini lapangkan hati kita, ya. Kenapa? Karena fikih ini luas. Sulit jika kita sempitkan hati kita di sini, ya, seperti itu. Nah, maka kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, itu yang kemudian kita bahas yang pertama, ya, berkaitan dengan ini. Sekarang yang kedua kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang membatalkan puasa. Kita mulai dari niat, kita mulai dari sahur sampai imsak. Nah sekarang kita lihat apa yang kira-kira membatalkan puasa seseorang. Satu, sesuatu yang masuk ke jauf. Jauf ini sudah masuk ke rongga tubuh, ya. Segala sesuatu yang masuk lewat kepala, segala sesuatu yang masuk lewat suntikan, ini kemudian dikatakan ketiga hal tersebut kata Imam Syafi'i ini membatalkan puasa. Makan minum batal. Kenapa? Karena dia sudah memasukkan sesuatu ke rongga tubuh, sedikit ataupun banyak. Kalau ibu-ibu nyobain makanan batal atau tidak? Lagi masak? Tidak apa-apa, yang penting cuma ngerasain doang, habis itu kumur-kumur buang. Asal nyobainnya jangan ditelan, ya. Mau nyobain rendang misalnya, bolehlah Ustaz satu gigit, ya kan? Cuman di ini doang, Bapak tak coba, masih kurang ini, ya. Cabenya masih kurang, tambah lagi. Masih boleh sekedar nyobain, karena yang membatalkan memasukkan sampai jauh sampai ke dalam rongga tubuh. Nah, ya, maka di sini Bapak Ibu sekalian, ya, maka kita melihat, ya. Makanya kalau puasa itu kan wudu, ya. Ada namanya istinsyak. Kita menghirup air ke dalam rongga hidung. Ini dianjurkan ketika wudu. Tapi di bulan puasa tidak dianjurkan. Kenapa? Takut masuk. Ini anak-anak zaman dulu, Pak. Sholat tuh wudu, kumur-kumurnya itu sekalian. Dia kumur, ya kan? Adalah setetes dua tetes masuk, ya kan? Katanya rezeki. Karena hidung juga kita jangan istinsyak, kenapa? Karena takut dia masuk. Ya. Karena memasukkan sesuatu ke rongga tubuh itu kemudian membatalkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang muntah dengan sengaja, muntah dengan
sengaja. Ya. Man dhara'ahu qaw'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada' wa in istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang muntah menguasainya. Ya. Maksudnya tuh muntah menguasai itu dia apa, Pak? Dia muntahnya nggak bisa ditahan. Ya. Muntahnya tuh betul-betul dia memang betul-betul nggak bisa kemudian menahan, ya. Ya. Sedangkan dia dalam keadaan puasa, falaisa alaihi qada, maka tidak ada qada baginya. Maksudnya dia tetap lanjut. Tapi kalau dia muntah dengan sengaja, maka wajib baginya kemudian untuk mengqada. Ya. Nah, jadi yang tidak membatalkan puasa di sini maksudnya adalah, Bapak Ibu pernah nggak muntahnya tuh memang nggak bisa ditahan? Maksudnya tuh muntahnya tuh memang tiba-tiba muntah. Tapi kalau ada orang yang muntahnya dipaksain, nah ini yang batal. Muntahnya dipaksain, ini yang batal. Misalnya dia pengen muntah, dia masukkan jari ke mulutnya, ya kan? Zaman-zaman dulu tuh orang mau muntah nggak jadi-jadi dia masukkan. Nah ini yang sengaja. Ya. Kemudian apa lagi? Orang yang bercampur dengan pasangannya, ya, ya, dia maksudnya campur, dia jima, ya, ini kemudian membatalkan puasa, walaupun tidak keluar mani, tetap membatalkan puasa. Bahkan nanti kita bahas di Ramadan, ya, mudah-mudahan cukup waktunya tentang fidyah dan lain-lain, ya, yang harus dibayar ketika seseorang bersetubuh dengan pasangan di bulan Ramadan. Ya. Sedangkan kemudian dalam kitab Al-Iqna' Syarah Al-Baijuri dikatakan, ya, kalau dilakukan dalam keadaan lupa, ya, dan tidak mengetahui keharaman, maksudnya ilmunya belum sampai ke situ, ya. Tapi ya kalau makan ya pastilah kita ada yang makan khilaf bahwa itu Ramadan, betul. Tapi kalau urusan ini nggak mungkin dia lupa. Ya, pastilah kemudian dia sadar, ya. Nah. Apalagi Bapak Ibu, ketika kemudian mubasyarah itu, misalnya dia mohon maaf, ya, suami istri mereka bermesraan, ya kan? Nah, sehingga ketika bermesraan, mohon maaf, dia keluar mani, ya, itu juga kemudian membatalkan, ya, itu juga membatalkan, ya. Nah, baik dia dengan pasangan ataupun misalnya dia sendiri, itu juga kemudian membatalkan. Sebagaimana wanita haid, ya, dan dia nifas, ini juga kemudian batal puasanya, ya, batal puasanya. Syekh Mustafa Al-Bugha mengatakan, jika seorang wanita mendapati haid dan nifas maka puasanya tidak sah, ya. Jika dia haid di siang hari maka puasanya batal, ya. Jika dia haid di siang hari maka puasanya batal, dan dia wajib mengqadha puasa pada hari tersebut. Ada yang menarik di sini. Kalau dia haid, dia qadha puasanya? Qadha. Salatnya dia qadha? Enggak. Berarti memang puasa ini punya keutamaan yang sangat besar, ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa ini. Amin. Kemudian siapa yang boleh tidak berpuasa? Maksudnya batal puasanya ya, jika dia gila atau dia pingsan, ya, maka batallah puasanya, ya. Nah, orang yang gila, ya, kemudian orang yang pingsan, ya, itu tidak sah puasanya. Imam Muhammad Al-Hisni di sini mengatakan, jika dia tuh hilang kesadaran,
dia pingsan dari terbit fajar sampai subuh matahari tenggelam, maka tidak sah puasanya. Ya. Nah, jika misalnya dia sadar, ya, siang dia sadar atau sore dia sadar, ya, nah ini nanti ada khilaf juga. Mereka mengatakan yang penting dia sadar di sebagian waktu hari itu, maka puasanya tetap sah. Ya. Jadi kalau ada yang orang pingsan, ya, tiba-tiba siumannya sudah maghrib, maka puasanya tidak sah. Lalu bagaimana dengan orang yang tidur seharian? Beda pingsan sama tidur ya. Gimana dengan orang yang tidur seharian? Ya. Ada ulama mengatakan bahwa orang yang tidur seharian itu tidak sah, sebagaimana perihal yang pingsan tadi. Ya. Namun kata mazhab Syafi'i, tidur seharian tidak merusak puasa karena orang yang tidur masih ahliyatul ibadah, masih dikenakan kewajiban ibadah. Ya. Tapi kan nggak ada ya orang tidur sehariannya tuh dari habis sahur dia tidur, bangunnya sudah maghrib. Ada juga. Ya. Artinya ada ulama yang bilang kalau dia tidur seharian maka hukumnya seperti pingsan tadi. Tapi kata ulama mazhab Syafi'i, ya dia masih ahliyatul ibadah, masih dibebankan kewajiban. Karena pingsan beda dengan tidur. Ya. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan, makan minum karena lupa. Ya. Jadi ada orang makan minum, ya, nggak sengaja, puasanya tidak batal. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza nasiya fa akala wa syaraba falyatimmu shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Jika seseorang lupa, dia makan, dia minum ketika lagi puasa, dia teruskan karena Allah telah memberinya makan dan minum. Ya, jadi ya, kalau sepiring tuh lupa apa sengaja? Kalau sendirian lupa apa ya? Tapi kalau di warung Padang, di rumah makan, itu mah niat itu ya, bukan lupa. Alhamdulillah. Saya pernah arah ke bandara, Pak. Tapi waktu masih ditutup, belum ada tol. Masih ditutup apa? Perimeter, kita lewat belakang, apa namanya, Pak? Nah, Rawabokor. Kebetulan ada jadwal di bandara, itu panasnya luar biasa, Pak. Jadi kita karena habis asar, jam 2:30 tuh sudah di situ, macet. Karena kan ada perbaikan panas ya, bahkan AC mobil pun kalah sama panas. Lagi berdua, karena macet, tiba-tiba ada rumah makan Padang, jam 2, kan tutup depannya ya, ada satu orang dia keluar keringetan. Pas kita berdua ngeliatin, wah, ini sulit nyari uzur buat dia ini. Keluar siang-siang, ya kan, keringetan, kayaknya tuh habis sepiring sama es teh manis itu. Kalau kayak begini, yang nganterin nanya saat itu, Ustadz gimana kalau dia lupa? Kalau di rumah sendirian misalnya, lupa. Tapi kalau di rumah makan tuh nggak mungkin lupa itu. Memang niat. Yang tidak membatalkan dia makan dan minum sementara dia lupa. Apalagi yang tidak batal, mandi siram kepala nggak batal. Nggak batal, kecuali antum siram sekalian buka mulut. Nah itu batal. Tapi kalau sekedar siram saja tidak apa-apa. Ya.
Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji, ya, yasubbu ala ra'sihi al-ma wa huwa sha'imun minal atash atau minal harri. Aku melihat Nabi di al-arj mengguyur kepalanya karena sangat haus dan terik panas yang luar biasa, sementara beliau dalam keadaan puasa. Jadi boleh kita sekedar mandi, ya, biar segar, ya. Asal jangan sambil minum, Pak. Ini namanya menyelam sambil minum air. Ini bahaya ini. Kalau dulu anak-anak sampai berendam, Pak. Biasanya tuh jam-jam 3, jam 2 tuh mereka udah mulai, ya. Anak-anak SD tuh sudah mulai, Pak. Itu jam-jam 3 dia cari keramik di rumahnya yang agak dingin, buka baju, tiduran di situ. Naam, ya. Bersiwak saat puasa juga tidak membatalkan. Antum bangun nih pagi, jam sudah lewat subuh, pengen sikat gigi masih boleh, Pak. Silahkan, tidak membatalkan puasa. Asalkan jangan sikat gigi, habis itu antum minum airnya. Antum telan, nah ini yang batal. Ya. Nah, cuman memang ada ulama yang mengatakan makruh. Ya. Apabila seseorang bersiwak setelah sudah itu. Ya. Berkumur-kumur, ya, itu dibolehkan dalam berpuasa, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Jangan berlebih-lebihan. Ya. Nelan ludah juga nggak batal, Pak. Dulu tuh sering puasa dia ludah terus. Kenapa? Menelan ludah bahaya, Ustaz, membatalkan. Enggak batal. Menelan ludah nggak apa? Dulu kan ada inian ya, zaman dulu tuh. Antum jangan telan ludah batal. Wow. Menelan ludah, menelan dahak itu tidak membatalkan puasa. Ya, tidak membatalkan puasa, ya. Bahkan yang tadi saya sampaikan, nyicipin makanan pun enggak membatalkan puasa. Tidak apa-apa. La ba'sa an yadhuqal khalla aw syai' yadkhul khalqahu wa huwa sha'imun. Tidak mengapa seseorang mencicipi cuka atau makanan atau sesuatu selama tidak sampai ke tenggorokan. Ya. Jadi sekedar dia coba saja masih boleh. Yang penting cuman di lidah. Ya. Ambil, coba, sudah. Yang penting nggak sampai tenggorokan. Selama masih di luar itu masih boleh. Ya. Nah, kita sudah habis waktu ya. Kita boleh lanjut sedikit lagi? Atau tanya jawab?